Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Rosa Aji. Anak-anak sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk kita akan siapkan diri kita. Sudah mandi, sudah gosok gigi, memakai baju yang rapi. Kita siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Surya Bersinar. Sebelum kita akan melanjutkan ujian kita berdoa dulu ya. Rasanya akan mimpin doa. Mari anak-anak, kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, walaupun ibadah kami secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di setiap ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak bisa baca not? Rosa Susi bisa baca not enggak? Bisa. Apa coba Rosa? Do, Terus? re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita nyanyi yuk Rosa Susi yuk. Kita nyanyi do re mi fa sol la si do. Kita panggil berdiri ya. Kita Ayo nyanyikan semuanya dengan bangkit semangat. berdiri. Ya. Kita mau semangat, kita mau puji Tuhan. Do re mi fa sol la si do. So, sobatku yang setia,
pegang hati kita. Hatinya ada nyanyiannya enggak ya? Anak-anak semua, kita mau memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. yang setia ya Lesani Iya, ya. kita punya sobat yang setia, Yang setia yang selalu menemani kita. Nah, anak-anak senang tidak punya sobat yang setia? Lesani senang? Pastinya senang Senang sama sekali. sekali. Saya juga senang. Siapa sobat kita ya? Siapa ya Lesani ya? Tentunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk kita akan nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia.
kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang kepadamu, beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami, pimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehuwa lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan kisah dari dua orang teman kita, Sofia dan Kaleb. Kira-kira apa yang ingin diajarkan teman-teman kita itu kepada kita ya? Betul sekali. Mereka ingin mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat mengampuni. Menurut anak-anak di rumah nih, mudah nggak sih mengampuni itu? Kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Seperti itu. Padahal firman Tuhan meminta kita untuk dapat mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita loh teman-teman. Mengampuni teman, mengampuni saudara, ataupun orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Apa yang membuat kita sulit mengampuni ya? Kita kadang-kadang sulit mengampuni teman kita atau orang yang bersalah kepada kita karena kita merasa diri kita lebih benar dari mereka, lebih baik dari mereka, lebih oke dari mereka. Aku lebih baik kok, aku bukan anak nakal kayak dia. Aku ini anak baik, aku anak yang pintar, tidak seperti dia, nakal dan kurang pandai. Jadi kita menempatkan diri kita lebih tinggi daripada teman-teman kita, sehingga mereka tidak layak diampuni. Hanya kita saja yang layak. Seperti itu? Gak boleh ya. Kadang-kadang kita juga sulit mengampuni teman-teman dan saudara-saudara kita karena kita suka menghitung kesalahan mereka. 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, 10. Lalu kita marah kepada mereka. Kamu ya sering sekali berbuat hal yang tidak baik kepadaku. Seperti Sofia tadi ya, sudah makan es krimku, coret-coret bukuku, merusak mainanku. Aku tidak suka kepada kamu. Memang kamu anak yang nakal. Nah, itu loh teman-teman. Kita suka hitung-hitung kesalahan orang lalu kita simpan dalam hati. Tidak baik itu namanya mendendam.
Tuhan gak suka kalau kita anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang pendendam. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-12, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, salah satu bagiannya berbunyi demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti maksud firman Tuhan ini adalah kita ataupun saudara kita yang sudah bersalah kepada kita, ataupun teman-teman sekitar kita, kita semua ini orang yang pernah berbuat salah loh teman-teman. Dan yang lebih dari itu lagi, kita ini adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Kita punya banyak sekali hutang kepada Tuhan. Hutang apa itu? Hutang dosa. Sejak zaman nenek moyang kita Adam dan Hawa, kita sudah diwarisi dosa. Makanya kadang-kadang walaupun kita tidak mau, kita juga kadang-kadang berbohong. Kita tidak mau, kita kadang-kadang mencubit atau memarahin teman atau saudara kita. Karena dalam diri kita ini sudah ada benih dosa. Karena itu kita jangan merasa diri kita lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Kita juga sama, semua kita butuh pengampunan yang dari Tuhan. Nah, sekarang langsung membacain bagian firman Tuhan yang lain nih. Anak-anak boleh sediakan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. 2 ayat. Tapi kita akan baca baik-baik dan renungkan baik-baik. Nah, sebacakan ya untuk kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, teman-teman, satu perumpamaan yang luar biasa ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus mengampuni, dan mengampuni itu kewajiban tiap anak-anak Tuhan loh anak-anak. Tadi dikatakan Petrus bertanya kepada gurunya, Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku disuruh mengampuni harus berapa kali? 7 kali kah? Wah, Petrus kasih angka yang bagus, 7. 7 itu angka sempurna untuk orang Israel. Itu berarti sudah melebihi batas kesabaran kalau mengampuni. Tapi yang lebih mengejutkan, Tuhan memberikan satu nilai yang lebih daripada sekedar sempurna. Tuhan mengatakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wah, 70 kali 7 itu 490 kali. Benar gak Tuhan Yesus suruh kita menghitung kesalahan orang sampai 490 kali? Ternyata anak-anak, maksud Tuhan bukan berarti kita ambil buku lalu kita catetin kesalahan yang dilakukan seorang sama kita sampai 490, lalu kesalahan yang 491 kita mulai marah, tidak ampuni. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau kasih tahu Petrus dan kepada kita semua adalah ketika Tuhan bilang 70 kali 7 kali, itu berarti kita harus mengampuni dengan kesempurnaan, dengan tuntas, pengampunan yang tanpa batas. 70 kali 7 kali itu berarti kesempurnaan dikalikan dengan kesempurnaan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita dengan sempurna dan tuntas. Tuhan tahu kita gak mungkin bisa membebaskan diri dari dosa-dosa kita. Karena itu Tuhan Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Yang menghukum mati itu adalah mereka orang-orang jahat itu. Tapi kepada orang-orang jahat itu juga Tuhan memberikan pengampunannya karena Tuhan kasih kepada mereka. Kita ini juga anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita tidak lebih baik dari teman-teman kita. Kita semua sama manusia berdosa yang butuh pengampunan Tuhan. Kalau dosa kita yang begitu besar itu, yang harusnya dihukum di dalam dapur api itu, Tuhan ampuni. Dan Tuhan berikan kita satu tempat yang indah di sorga bersamanya. Satu pengampunan yang sangat sempurna. Maka sebagai orang-orang yang diampuni dengan sempurna itu, seharusnya hati kita ini
juga penuh dengan pengampunan yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Jadi, kalau ada teman kita, saudara kita yang sudah berbuat salah sama kita, jangan kita marah lalu kita simpan dalam hati kita, hitung 1, 2, 3. Tapi ambil penghapus, hapus dosanya. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya juga mau mengampuni dia. Lalu aku juga mau berdoa untuk mereka yang sudah menyakiti hatiku, supaya mereka juga disentuh hatinya oleh Tuhan. Mereka dapat berubah, hatinya penuh sukacita, diampuni Tuhan, dan juga mau mengampuni yang lainnya. Nah, anak-anak, kalau mulai dari kita punya hati yang mau mengampuni, sekitar kita juga akan ketularan loh. Mereka juga akan punya sukacita dan hati yang rela untuk mengampuni. Jangan simpan-simpan kesalahan orang lain, itu tidak baik. Ampuni mereka, karena kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Anak-anak mau? Langsung mau? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami yang begitu besar dan banyaknya. Baik dosa yang sudah kami lakukan dahulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan sudah ampuni semuanya di kayu salib. Karena itu ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, mulai dari kecil hati kami dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi oleh pengampunan dari Tuhan, sehingga kami juga bisa mengasihi dan mengampuni orang lain yang ada di sekitar kami. Berkati anak-anakku semua yang ada di rumah, keluarga mereka, papa, mama, opa, oma, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dari Tuhan. Sehingga melewati hari-hari ke depan mereka tetap merasakan sukacita itu. Berkati sekolah mereka, masa depan mereka, Tuhan yang berikan terbaik kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.